Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang ide proyek kami yang berjudul Analisis Pengesahan RUU KUHP baru melalui web scraping berita nasional. Baik, sebelum memasuki latar belakang, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Eka Alia, dengan NIM akhir 012, lalu Salsabila Alika Setisienka dengan NIM akhir 117, dan juga Atia Azarina Aziz dengan NIM akhir 194. Oke, jadi latar belakang dari analisis kami yaitu pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru oleh DPR ini kan baru disahkan pada bulan November 2025. Dan itu menjadi sorotan publik dan juga media sosial, media nasional seperti BBC, Kompas, dan juga CNN. Nah, ketiga media tersebut itu memberitakan KUHP itu dengan perspektif yang berbeda-beda, mulai dari poin-poin penting, pasal-pasal yang kontroversi, dan hingga itu isu-isu yang dianggap bertentangan dengan prinsip hukum di Indonesia. Dengan adanya perbedaan perspektif tersebut, itu kan dapat menimbulkan tantangan bagi masyarakat dan juga peneliti dalam memperoleh informasi yang komprehensif dan juga objektif. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang mampu mengekstrak, merangkum, menganalisis, dan juga menyajikan isi berita tersebut secara terstruktur. Untuk tujuan dari proyek kami, yang pertama itu mengumpulkan dan mengekstrak berita, yaitu mengumpulkan dan juga mengekstrak berita terkait dengan pengesahan RUU KUHP baru dari berbagai portal berita nasional menggunakan metode web scraping. Lalu yang kedua itu menganalisis isi berita. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi poin-poin penting, isu kontroversial apa saja, dan perbedaan perspektif pemberitaan. Lalu yang ketiga, menyajikan informasi secara terstruktur. Hal ini bertujuan agar mempermudah pembaca dan juga peneliti dalam memahami pemberitaan KUHP baru secara komprehensif. Lalu yang terakhir ada memberikan insights tentang pemberitaan KUHP. Nah, ini tuh memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial itu memberitakan pengesahan KUHP baru, termasuk persepsi publik yang muncul dari berita tersebut. Baik, untuk manfaat proyek kami ada 4. Pertama untuk bagi peneliti dan akademisi, lalu yang kedua untuk bagi masyarakat dan pembaca, lalu yang ketiga untuk bagi pengembang, dan praktisi teknologi yang keempat bagi media dan jurnalis. Sebenarnya apa saja manfaat untuk mereka? Ada banyak. Yang pertama untuk bagi peneliti dan akademisi. Jadi proyek ini akan mempermudah penelitian tentang pemberitaan media dan persepsi publik terhadap pengesahan KUHP baru dengan data yang terstruktur dan analis yang sistematis. Yang kedua bagi masyarakat dan pembaca. Bagi masyarakat dan pembaca, memberikan ringkasan dan pemahaman yang jelas mengenai poin-poin penting, isu kontroversial dari KUHP yang baru ini, dari berbagai portal berita sehingga pembaca dapat memperoleh informasi yang objektif serta komprehensif. Lalu yang ketiga, bagi pengembang dan praktisi teknologi, yang jelas akan menjadi contoh penerapan web scraping dan analisis teks untuk pengumpulan dan pemrosesan data berita secara efisien yang dapat diadaptasi untuk topik berita lain. Lalu yang terakhir ada bagi media dan jurnalis, yaitu untuk membantu dapat melihat perbedaan framing pemberitaan antara media dan potensi bias, sehingga dapat meningkatkan kualitas liputan dan strategi komunikasi informasi pada publik. Untuk referensi, kami memiliki 3 referensi acuan dari publikasi jurnal internasional. Yang pertama dari Fodenska, Souma, dan Aoyama pada tahun 2019. Relevansi dengan proyek ini adalah penelitian ini membahas teknik analisis sentimen pada berita menggunakan metode deep learning, sehingga hal ini sangat relevan karena proyek ini menganalisis pemberitaan KUHP baru setelah data dikumpulkan melalui web scraping. Lalu yang kedua ada dari Mao dari 2024. Relevansi dengan proyek kami adalah artikel ini merupakan tinjauan sistematis mengenai metode analisis sentimen modern. Digunakan juga sebagai landasan teori dalam pemilihan metode feature engineering dalam analisis teks. Lalu yang terakhir kami dari ada Giwala dari 2019. Relevansi dengan proyek kami adalah penelitian ini menggunakan natural language processing untuk memproses teks hukum. Bagian ini sangat relevan dengan proyek kami adalah karena proyek ini menganalisis berita tentang KUHP yang merupakan dokumen hukum dan memerlukan pendekatan LNP serupa. Baik, di diagram alur kini kita memiliki 5 tahapan. Yang pertama kita scraping data, lalu yang kedua kita memiliki pre-processing, lalu yang ketiga di feature engineering, dan yang keempat analisis teks, lalu yang terakhir adalah visualisasi. Dan pada tahapan ini kami telah melakukan scraping data dan pre-processing, yang dalam tahapan detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan tahapan yang sudah kita lakukan untuk uh, proses dari
project kali ini, kami sudah melakukan tahap web scraping. Yang pertama itu kita akan web scraping, yaitu data berita CNN. Kita pertama URL-nya kita akan ganti menjadi berita CNN. Nah, ini dia beritanya ini. Akan di URL ini ya, akan di copy lalu diganti di sini. Nanti hasil dari scrapingannya jika sudah dijalankan akan muncul isi artikelnya berisi dengan total 37 baris. Lalu ada scraping website dari berita BBC. Berita BBC ini, ini dia beritanya. Jadi ini beritanya berjudul dengan DPR mengesahkan RUU KUHP, jadi undang-undang aktivis kritik pasal ugal-ugalan dan merebut paksa kemerdekaan diri warga. Nah, ini kita juga dari web itu kita akan di scraping, dan setelah di scraping kita akan mendapatkan isi artikelnya. Ini isi artikelnya sangat banyak, yaitu bertotal sekitar 179 baris. Lalu yang ketiga kita akan web scraping, yaitu berita dari Kompas. Berita Kompas ini tentang 4 hoax RUU KUHP, penyadapan tanpa izin, hingga pembekuan tabungan masyarakat. Nah, dari berita itu juga kita akan di scraping dan menghasilkan isi artikelnya ini, yaitu berisi totalnya 20 baris, yang jika semuanya ditotalkan yaitu sekitar 249 baris. Lalu kita akan masuk ke tahap pre-processing data dari semua website yang teks website yang sudah kita scraping, kita akan menggabungkannya menjadi satu, jadi all paragraph. Lalu kita akan membuat itu menjadi data frame agar lebih mudah untuk proses cleaning. Nah, di sini kita akan melakukan proses cleaning menggunakan, ini kita akan pertama mengubah kolom teks yang sudah ada menjadi clean text, yaitu kita mengubah ini jadi bentuk string, lalu kita akan mengganti nilai yang none itu menjadi sebuah string kosong. Lalu cleaning yang selanjutnya itu adalah word caching. Lalu selanjutnya ada hapus URL. Kita ini menggunakan metode regex. Lalu selanjutnya kita cleaningnya yaitu hapus HTML text, dan ini juga menggunakan metode regex. Lalu ada hapus angka, sama seperti tadi menggunakan metode regex, dan hapus tanda baca, serta hapus spasi berlebih itu juga menggunakan metode regex. Nah, ini hasilnya untuk dari teks yang teks scraping gabungan yang setelah di cleaning. Jadi ini teks awal yang masih mentah yang belum kita cleaning, dan ini teks yang sudah di cleaning. Kita bisa melihat perbedaannya terutama di nomor 3, yaitu advertisement. Ini semuanya adalah uppercase, namun di sini menjadi lowercase. Lalu di sini juga ada tanda strip di baris ke-9, itu ada tanda strip, namun setelah dibersihkan ini tidak ada, dan semuanya lowercase dan tidak ada semacam tanda baca dalam kurung seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke proses tokenizing. Jadi untuk memisahkan kata-kata, kata demi kata dengan library NLTK, data tadi yang kita sudah cleaning, kita akan lakukan tokenizing. Nah, setelah di tokenizing, yang awalnya merupakan data berupa string akan menjadi seperti list. Nah, dari list itu kita akan data tokenizing ini sudah dipisah-pisahkan kata demi kata. Lalu kita akan selanjutnya masuk ke tahap stopword, yaitu di stopwordnya kami menggunakan metode NLTK, dan ini hasil dari tokenizingnya yaitu seperti ini. Lalu kita juga akan melakukan proses Stemat menggunakan metode sastrawi. Jadi kita harus menginstal dulu sastrawi. Lalu dari teks yang kita tadi sudah dihapus stopwordnya, lalu kita akan melakukan stemat. Nah, ini kita hasil perbandingan dari data-data yang telah tadi kita cleaning, dari data mentah, kemudian data yang di cleaning, data yang token, lalu yang sudah di stopword, lalu yang sudah di stem. Nah, kita dapat melihat pola perbedaannya. Yang pertama ini masih mentah, masih sangat banyak perbedaan antara uppercase, lowercase, dan tanda baca. Lalu ini yang udah di cleaning, yang tanda bacanya sudah dihapus, lalu sudah di lowercase, dan ini sudah berubah menjadi bentuk list untuk tokenize, jadi bentuk kata demi kata. Lalu dari itu dihapus stopwordnya, seperti pada baris kedua, dia juga mengklaim ini dia juga itu dihapus, merupakan karena termasuk dalam stopword. Jadi sisa kalimatnya adalah mengklaim pembahasan RKUHP. Lalu di setelahnya teks statement itu mengambil kata kata dasarnya saja. Itu jadi dari mengklaim hanya menjadi klaim saja, lalu pembahasan menjadi bahas. Sekian dari scraping dan preprocessing. Baik, sekian presentasi ide project dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.